الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwani talabah dan para pendengar Radio Dakwah Salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan insyaallah taala pelajaran fikih pada kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masail al-Fiqhiyah karya Al-Allamah Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita masih pada bab yang keempat, yaitu bab kaifiyatus shalah, tata cara salat. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita jelaskan tentang syarat-syarat salat dan sifat salat secara ringkas. Pada bagian ini insyaallah taala kita akan membahas perkara penting dalam salat, yaitu arkanus shalah, rukun-rukun salat. Al-muallif rahimahullahu taala mengatakan la takunu syar'iyyah illa binniyah wa arkanuha kulluha muftaradah. Salat itu tidak dianggap sesuai syariat kecuali dengan niat. Niat termasuk syarat salat. Alhamdulillah telah kita jelaskan kemarin. Lalu kata muallif rahimahullah wa arkanuha kulluha muftaradatun. Dan rukun-rukunnya semuanya diwajibkan. Ini akan kita bahas arkanus shalah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam Asy-Syarh Al-Mumti' menjelaskan makna rukun lugatan secara bahasa adalah janibus syai' al-aqwa. Janibus syai' al-aqwa. Sudut sesuatu yang paling kuat atau bagian dari sesuatu yang paling kuat. Bagian ujung, sudut, janib yang paling sudut, paling ujung dari sesuatu, al-aqwa yang paling kuat. Ini makna rukun secara bahasa. Adapun secara istilah, beliau mengatakan yang dimaksud dengan arkanul ibadah ma tatarakkabu minhu al-ibadah. Ma tatarakkabu minhu al-ibadah. Rukun ibadah adalah sesuatu yang tersusun darinya ibadah tersebut. Sesuatu yang tersusun darinya ibadah tersebut. Ai mahiyatul ibadah, yaitu mahiyatul ibadah, inti daripada ibadah allati tatarakkabu minha, yang mana ibadah tersebut tersusun dari inti ini. Wala tasihhu biduniha, ay mahiyatul ibadah allati tatarakkabu minha wala tasihhu biduniha, dan tidak sah tanpanya, yani tanpa ada rukun-rukun tersebut. Jadi ini makna ibadah, makna rukun ibadah. Berarti kalau rukun salat adalah mahiyatus shalah allati tatarakkabu minha wala tasihhu biduniha, bagian terpenting daripada salat itu, yang mana salat tersusun darinya, wala tasihhu biduniha, dan tidak sah tanpa ada rukun tersebut. Iya. Oleh karena itu, orang yang meninggalkan rukun di dalam salat itu ada dua bentuk. Orang yang meninggalkan rukun di dalam salat ada dua bentuk. Bentuk yang pertama, dia meninggalkan secara sengaja. Dia meninggalkan secara sengaja. Maka batulat salatuhu walam tasihha bil ittifaq. Salatnya batil dan tidak sah dengan kesepakatan ulama. Ini bentuk yang pertama. Orang yang meninggalkan rukun salat dengan sengaja. Salatnya batil dan tidak sah dengan kesepakatan seluruh ulama. Bentuk yang kedua, dia meninggalkan karena lupa atau tidak tahu. Karena lupa atau tidak tahu bahwasannya itu adalah rukun salat. Maka apabila dia lupa atau tidak tahu ini, itu perlu dirinci. Pertama, kalau mungkin segera dia tambahkan. Kalau mungkin segera dia tambahkan. Dia lupa. Contohnya apa? Lupa membaca surat Al-Fatihah. Atau belum tahu surat Al-Fatihah itu rukun. Tiba-tiba sementara salat ada yang kasih tahu. Dalam keadaan dia masih berdiri, berarti masih mungkin dia untuk menambahkannya. Ini keadaan yang pertama. Maka
wajib dia menambahkannya dengan kesepakatan ulama. Wajib dia menambahkannya dengan kesepakatan ulama. Ini keadaan yang pertama ya, rincian yang pertama. Jika memungkinkan dia tambahkan, maka tambahkan. Ya, contohnya tadi, Al-Fatihah. Dia masih berdiri, dia belum baca Al-Fatihah. Karena apa? Lupa. Dia belum rukuk, berarti masih mungkin untuk dia tambahkan. Maka wajib dia segera membaca Al-Fatihah. Walaupun dia sudah baca ayat duluan misalkan, masuk sholat langsung baca surat Al-Baqarah misalkan. Selesai dari surat Al-Baqarah dia baru ingat, ternyata tadi belum baca Al-Fatihah. Saat itu dia baca Al-Fatihah. Ini wajib dengan kesepakatan ulama. Baik, ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, apabila tidak memungkinkan lagi untuk ditambahkan. Apabila tidak memungkinkan lagi untuk ditambahkan. Contohnya, dia belum baca Al-Fatihah dan dia sudah rukuk, baru dia ingat. Dia lupa. Dia belum baca Al-Fatihah, kemudian dia sudah rukuk, baru dia ingat. Maka di sini ulama khilaf, pendapat Al-Hanafiyah salatnya batil. Ini pendapat pertama. Pendapat Al-Hanafiyah salatnya batil. Adapun jumhurul ulama, salatnya tidak batil ketika dia ingat dia belum membaca surat Al-Fatihah. Hanya saja yang batil itu atau yang tidak sah hanyalah rakaat tersebut. Hanyalah rakaat yang dia tidak membaca surat Al-Fatihah padanya. Kecuali satu rukun yang mana jumhur juga berpendapat batil kalau tidak kalau tidak dilakukan walaupun lupa, yaitu apa? Takbiratul ihram. Karena kalau dia belum takbiratul ihram berarti dia belum mulai salat. Iya. Jadi maksudnya apa? Pendapat jumhur ini, misalkan seorang mau salat maghrib 3 rakaat. Rakaat yang pertama dia lupa membaca surat Al-Fatihah sampai dia teringat ketika dia sudah ruku. Maka dia teruskan sholatnya, tetapi rakaat yang pertama ini tidak dianggap. Tidak dia anggap. Berarti nantinya secara zahir dia jadi berapa rakaat? Jadi 4. Jadi 4 rakaat. Tapi rakaat pertama tidak dianggap. Rakaat pertama tidak dianggap sama sekali. Iya. Sebab dia tidak membaca apa? Surat Al-Fatihah. Baik. Kecuali apa? Takbiratul ihram. Walaupun dia sudah tasyahud akhir misalkan, baru teringat. Tadi waktu sholat enggak takbiratul ihram. Nah ini hati-hati yang biasa sholat terlambat. Lihat imam sudah sujud, langsung sujud dia tanpa takbiratul ihram. Berarti dia harus ulang lagi sholatnya. Ulang dari pertama. Iya. Seperti ini perinciannya. Baik. Sekarang kita masuk dalam rukun-rukun sholat. Jadi penjelasan tadi menunjukkan bahwasannya rukun sholat adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Sehingga sholat seseorang tidak sah apabila dia meninggalkannya. Rukun sholat yang pertama adalah al-qiyam fil fardhi lil qadir alaih. Berdiri pada sholat fardu bagi orang yang mampu melakukannya. Ini rukun sholat yang pertama. Berdiri pada sholat fardu bagi siapa yang mampu melakukannya. Ada yang tidak mencatat dari awal, nanti disalin sama temannya. Itu faedah penting sekali tentang bentuk-bentuk orang yang meninggalkan rukun. Itu ada rincian-rinciannya. Baik, ini rukun yang pertama. Kita mulai dari sini sebab inilah awal seseorang melakukan sholat. Dia harus berdiri dahulu. Dan ini berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-238. Dan berdirilah kepada Allah dalam keadaan tunduk. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat dan jagalah salat asar dan berdirilah untuk Allah dalam keadaan menundukkan diri. Adapun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Shalli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa 'ala jambin." Salatlah engkau sambil berdiri, lalu apabila engkau tidak mampu maka sambil duduk, lalu apabila engkau tidak mampu maka sambil berbaring. Jadi diperintahkan salat sambil berdiri, kalau tidak mampu baru duduk, kalau tidak mampu lagi baru berbaring. Ini subhanallah, faedah besar yang bisa kita petik dari sini, bahwasanya tidak ada alasan bagi seseorang untuk meninggalkan sholat. Alasan dia sakit,
Kalau nggak mampu berdiri, ya sudah duduk. Duduk juga tidak mampu sambil berbaring. Baik. Dan juga ijma' ulama. Ulama sepakat bahwasannya al-qiyam ruknun min arkanis salah fi salatil fardi liman qadira ala dzalik. Ulama seluruhnya sepakat berdiri di dalam salat, yakni memulai salat dengan berdiri dan berdiri pada bagian yang diwajibkan untuk berdiri pada salat wajib bagi yang mampu melakukannya, hukumnya adalah wajib. Iya. Dan kewajiban ini hilang dari orang yang tidak mampu berdiri. Seperti orang yang sakit, orang yang sudah sangat tua, maka boleh baginya untuk duduk. Orang yang sakit atau orang yang sangat tua, atau orang yang khawatir apabila dia berdiri akan bertambah sakitnya. Dan seperti ini pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Saqata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an farasin fajuhisha syaffuhu al-ayman." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terjatuh dari hewan tunggangan beliau, lalu bagian kanan punggung beliau atau pinggang beliau itu terluka, memar-memar. Kata Anas, "Fadakhalna alaihi na'uduhu." Kami masuk menemui beliau untuk menjenguk beliau. Fahadaratis shalah, lalu masuk waktu salat. Fasalla bina qa'idan, fasallaina wara'ahu qu'udan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami dalam keadaan beliau duduk. Maka kami pun salat di belakang beliau sambil duduk. Di sini ada faedah penting. Kalau imam salatnya sambil duduk, maka makmum juga harus duduk. Meskipun makmum tidak memiliki uzur seperti uzurnya imam tersebut. Iya. Jadi kalau imam salat sambil duduk, makmum juga sambil duduk. Baik. Kemudian beberapa permasalahan yang berhubungan dengan masalah ini. Permasalahan yang pertama, boleh melakukan salat sambil duduk di atas kendaraan bagi yang melakukan salat sunnah. Seperti dalam hadis-hadis dalam penjelasan bab syarat-syarat salat, yaitu syarat menghadap kiblat, disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam safar beliau melakukan salat sunnah sambil duduk di atas kendaraannya. Melakukan salat sunnah sambil duduk di atas kendaraannya. Ini boleh. Khusus salat sunnah. Kalau salat wajib, beliau turun dan berdiri di atas bumi. Baik. Kemudian juga dibolehkan, permasalahan yang kedua, salat sunnah sambil duduk. Walaupun tanpa uzur. Walaupun tanpa uzur. Akan tetapi, pahala orang yang salat sambil berdiri itu lebih besar. Pahala orang yang salat sambil berdiri itu lebih besar daripada yang duduk. Seperti dalam hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatir rajuli qa'idan." Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat seseorang sambil duduk. Faqala, lalu beliau bersabda, "In shalla qa'iman fahuwa afdal." Kalau dia salat sambil berdiri, maka itu yang lebih afdal. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Dan barang siapa salat sambil duduk, maka dia mendapatkan setengah pahalanya orang yang salat sambil berdiri. Wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'id. Dan barang siapa salat sambil berbaring, maka dia mendapatkan pahala setengah orang yang salat sambil duduk. Hadis riwayat Bukhari. Tentang hadis ini, ulama memiliki dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, hadis tersebut berlaku bagi orang yang sakit. Oleh karena itu disebut barang siapa yang sholat sambil berbaring. Barang siapa yang sholat sambil berbaring. Ini berlaku bagi orang yang sakit. Nah, orang yang sakit ini dalam keadaan dia berusaha untuk berdiri, maka tentunya pahalanya lebih besar daripada orang yang sambil duduk. Akan tetapi orang yang sholat sambil duduk ketika dia sakit tidak mengurangi pahalanya. Sebagaimana akan datang hadisnya, akan kita sebutkan insyaallah ta'ala. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, hadis ini juga berlaku
bagi orang yang sehat dalam sholat sunnah. Kalau dia sholat sambil berdiri, maka pahalanya lebih besar dibanding sholatnya sambil duduk. Hanya yang menjadi masalah, disebutkan di sini orang yang sholat sambil tidur. Orang yang sehat boleh atau tidak sholat sambil tidur? Jumhur ulama berpendapat tidak boleh. Jumhur ulama berpendapat tidak boleh, sebab tidak ada suatu riwayat Nabi SAW dalam keadaan sehat, demikian pula para sahabat dalam keadaan sehat, sholat sambil berbaring ketika sholat sunnah. Dan sebagian ulama berpendapat boleh, dan dalil menunjukkan memang boleh. Dalil menunjukkan memang boleh. Wallahu a'lam. Baik. Permasalahan yang berikutnya, seperti yang saya sebutkan tadi, orang yang sakit kemudian sholat sambil duduk, pahalanya tidak berkurang. Pahalanya tidak berkurang. Kalau dia memang terbiasa sholat sambil berdiri ketika dia sehat. Ketika dia sakit, dia sholat sunnah sambil duduk misalkan, dan ketika dia sehat, dia terbiasa sholat sambil berdiri, maka pahalanya tidak berkurang. Sebagaimana dalam hadis Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, Man marida aw safara, kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman. Barang siapa yang sakit atau melakukan safar, maka dituliskan baginya sebagaimana dia mengamalkan ketika sehat lagi mukim. Ini keutamaan orang yang walaupun sholat sunnah dia tetap berdiri. Maka ketika dia sehat, ketika dia sakit, dia sholat sambil duduk, pahalanya tidak berkurang. Hanya saja kalau dia tetap sholat sambil berdiri, walaupun dalam keadaan susah, maka pahalanya tentu lebih besar. Dan hadis ini umum berlaku juga bagi amalan-amalan yang lain. Misalkan seorang terbiasa sholat rawatib. Terbiasa sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah. Ketika dia sehat, ketika dia sakit, atau ketika dia safar, dia merasa berat untuk sholat rawatib. Maka dia tetap mendapatkan pahalanya. Iya. Kemudian, juga perlu dipahami, yang kita sebutkan tadi, berkurang pahala atau setengah pahala orang yang sholat duduk dibanding orang yang sholat sambil berdiri. Ini tidak berlaku bagi Nabi SAW. Sebab di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah berkata kepada Rasulullah SAW, "Hujjittu ya Rasulullah annaka qulta salatul rajul qa'idan ala nisfi shalah wa anta tusalli qa'idan." Aku disampaikan suatu hadis ya Rasulullah, bahwasanya engkau mengatakan salatnya orang yang duduk itu pahalanya setengah salat, yakni setengah salat orang yang berdiri. Sedangkan engkau salat sambil duduk, ini pada salat sunnah. Qala ajal walakinni lastu ka'ahadin minkum. Nabi SAW mengatakan, iya, saya mengatakan demikian, tetapi saya tidak seperti kalian. Jadi, yang dimaksud di dalam hadis tadi, وَمَنْ صَلَّ قَائِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ, dan barang siapa solat sambil duduk, maka dia mendapatkan setengah pahala solat orang yang berdiri. Itu hanya bagi kaum muslimin, tidak bagi Rasulullah SAW. Baik. Permasalahan yang berikutnya, di dalam solat sunnah, boleh seseorang membuka solatnya atau memulai solatnya dalam keadaan duduk. Dalam keadaan duduk. Ini disepakati seluruh ulama. Kemudian setelah itu dia berdiri. Misalkan dia mulai sholat sunnah sambil duduk, sudah mendekati ruku', kemudian dia berdiri. Apakah masih melanjutkan membaca Al-Qur'annya atau sudah tidak lagi? Dan bisa pula sebaliknya. Dia mulai sholat sambil berdiri, kemudian setelah itu dia duduk. Apakah dia duduk itu karena memang sakit, ataukah karena dia ingin duduk dalam sholat sunnah? Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli jalisan fayaqra'u wa huwa jalis." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sambil duduk, lalu beliau membaca ayat dalam keadaan beliau duduk. Fa idza baqiya min qira'atihi qadra ma yakunu 30 ayah atau 40 ayah
qama faqara'a wa huwa qa'im. Maka apabila tersisa dalam bacaannya tersebut sekitar 30 ayat atau 40 ayat, beliau berdiri lalu beliau melanjutkan membaca ayat tersebut dalam keadaan berdiri. Summa raka'a summa sajada. Kemudian beliau ruku, kemudian beliau sujud. Summa yaf'alu fi rak'ati tsaniyah mithla dzalik. Kemudian beliau lakukan seperti itu pada rakaat yang kedua. Ini bagi salat sunnah. Jadi boleh mulai sambil duduk, nanti tersisa beberapa ayat berdiri, kemudian melakukan salat seperti biasa. Baik. Lalu bagi orang yang sakit, kemudian dia salat sambil duduk, atau orang yang sehat yang boleh duduk dalam salat sunnah, bagaimana tata cara duduknya? Bagaimana tata cara duduknya? Tata cara duduk yang paling afdal adalah seperti duduk yang berlaku di dalam sholat, yaitu duduk iftirash. Nanti kalau tahiyat akhir dalam sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka duduk tawarruk. Kalau tidak mampu duduk iftirash, maka duduk tawarruk. Kalau tidak mampu lagi duduk tawarruk, maka dengan tarabbu. Tarabbu itu menyilangkan kedua kaki di atas paha. Apa istilahnya? Bersila. Ini berdasarkan hadis Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar. Jadi anaknya Abdullah bin Umar, namanya sama, Abdullah bin Umar. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, annahu kana yara Abdullah bin Umar yatarabba fi shalah idza jalasa. Annahu kana yara Abdullah bin Umar yatarabba fi shalah idza jalasa. Bahwasanya Abdullah bin Umar melihat bapaknya Abdullah bin Umar melakukan tarabbu, duduk bersila di dalam solat apabila dia duduk. Lalu dia mengatakan, fafa'altuhu, maka aku pun melakukannya. Wa ana yawma idin haditsus sin, sedangkan aku ketika itu masih muda. Fanahani Abdullah bin Umar, maka Abdullah bin Umar melarangku. Wa qala, dan beliau berkata, innama sunnatus shalah an tansiba rijlakal yumna wa tasniya al-yusra. Kata beliau radhiyallahu taala anhuma, innama sunnatus shalah, sesungguhnya sunnah salat itu, yakni yang ditetapkan di dalam salat, an tansiba rijlakal yumna, engkau tegakkan kakimu yang kanan, wa tasniya al-yusra, dan engkau bengkokkan yang kiri. Yakni seperti duduk istirahat. Faqultu innaka taf'al dzalik. Maka kata anaknya Abdullah bin Umar kepada bapaknya, sesungguhnya aku lihat engkau melakukan hal itu, yakni tarabbu. Faqala, lalu beliau mengatakan, inna rijlayya la tahmilani. Beliau berkata, sesungguhnya dua kakiku tidak mampu lagi membawaku. Jadi maksudnya sudah tidak bisa duduk sambil iftirash atau tawarruk, maka boleh dengan cara tarabbu. Baik. Ini tata cara duduk yang dibolehkan di dalam salat atau disunahkan di dalam salat. Lalu bagaimana tata cara berbaring? Tata cara berbaring adalah sama seperti disunahkannya cara tidur, yaitu pinggang kanan yang berada di bawah dan menghadap ke kiblat. Pinggang kanan berada di bawah dan menghadap ke kiblat. Iya. Jadi jelas berbaring dibolehkan bagi orang yang sakit, baik dalam sholat wajib maupun sholat sunnah. Dan caranya adalah seperti itu. Pinggang kanan berada di bawah dan badan menghadap ke kiblat. Wajah dan badan menghadap ke kiblat. Baik, sudah ya? Coba dicontohkan atau seperti apa? Bengkokkan berbaring di atas pinggang kanan, bagian kanan ini. Coba. Seperti itu. Iya, seperti itu menghadap ke kiblat. Iya. Ini berdasarkan keumuman dalil sunnah di dalam tidur seperti itu. Dan juga keumuman dalil karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammul fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyenangi untuk mendahulukan yang kanan dalam menggunakan sandal, dalam bersisir, dalam menggunakan sandal, dan dalam bersucinya, dan dalam semua urusannya.
Makanya yang disunahkan pertama kali. Kalau tidak mampu, ya sudah, dengan cara apa saja berbaringnya. Kalau seperti itu tidak mampu, dengan cara apa saja. Kalau mampu menghadap kiblat, menghadap kiblat. Kalau tidak mampu, juga tidak apa-apa. Ini bagi orang yang sakit. Pokoknya tidak ada alasan. Sakit, mau meninggalkan sholat, tidak boleh. Sholat semampunya. Iya. Demikian pula, permasalahan yang berikutnya, apabila seorang sholat di atas perahu, atau di atas kapal, atau di atas pesawat. Kalau memungkinkan berdiri, maka berdiri. Kalau memungkinkan berdiri, maka berdiri. Tetapi kalau tidak memungkinkan atau khawatir terjatuh, khawatir tenggelam, maka dibolehkan untuk duduk. Seperti dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sifatus Salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang salat fi safinah, di atas perahu. Faqal, maka beliau bersabda, "Shalli fiha qa'iman illa an takhafa al-gharq." Salatlah di perahu itu sambil berdiri, kecuali engkau khawatir tenggelam. Kecuali engkau khawatir tenggelam. Baik. Permasalahan yang berikutnya, dibolehkan al-i'timad ala syai'in fil qiyam. Dibolehkan bagi yang memiliki uzur untuk sholat sambil bersandar atau bertopang pada sesuatu ketika dia berdiri. Seperti bersandar pada dinding, bersandar di tiang, atau bertopang pada tongkat, maka ini dibolehkan bagi yang memiliki uzur. Bagi yang memiliki uzur, sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Maka bertakwalah kepada Allah sekemampuan kalian. Dan juga berdasarkan hadis Ummu Qais binti Mihsan yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma asanna wa hamala al-lahma ittakhadha 'amudan fi musallahu ya'tamidu alaihi. Kata beliau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berusia lanjut dan badannya semakin gemuk, beliau ittakhadha 'amudan, membuat suatu tempat untuk bersandar. Fi musallahu ya'tamidu alaihi, di tempat salat beliau di mana beliau bersandar padanya. Maka dibolehkan salat sambil bersandar atau bertopang pada suatu alat bagi yang memiliki uzur, ya, karena telah tua atau memiliki suatu penyakit. Baik, inilah beberapa permasalahan yang berhubungan dengan al-qiyam fi shalah, berdiri dalam salat. Kesimpulannya, berdiri di dalam salat wajib, itu termasuk rukun salat dengan kesepakatan seluruh ulama bagi yang mampu melakukannya. Siapa yang salat wajib sambil duduk tanpa ada uzur dengan sengaja, maka salatnya itu tidak sah. Salatnya itu tidak sah. Bagaimana kalau dia lupa? Apa yang harus dia lakukan? Kalau dia lupa gimana? Pendapat ulama gimana? Pertama, kalau tidak, Yakub, dia berdiri. Salatnya sah atau tidak? Menurut pendapat siapa? Jumhur ulama. Kalau pendapat lain, pendapat siapa? Drauf? Hanafiyah. Jadi, kalau memungkinkan, dalam keadaan dia lupa atau dia tidak tahu, dan kalau memungkinkan dia segera berdiri, maka hendaklah dia berdiri dan salatnya tetap sah. Iya. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka salatnya batil indal Hanafiyah, dan indal jumhur dianggap satu rakaat tersebut tidak sah. Iya. Baik. Ini kalau dalam keadaan lupa. Kalau dia sengaja, maka salatnya tidak sah. Adapun kalau dia lupa, kalau memungkinkan dia segera berdiri, maka wajib dia segera berdiri dengan kesepakatan ulama. Tetapi kalau tidak memungkinkan lagi dia berdiri, misalnya sudah berpindah dalam gerakan berikutnya, maka salatnya tidak sah indal Hanafiyah, dia harus ulang dari pertama. Tetapi indal jumhur, cukup dia menganggap rakaat tersebut tidak ada, salatnya tetap dia lanjutkan. Baik, ini yang kita jelaskan tadi dalam muqaddimah. Ini kesimpulannya. Kesimpulan yang berikutnya, salat sambil berdiri tidak diwajibkan bagi salat sunnah. Boleh salat sambil duduk.
Dan juga dibolehkan sambil duduk bagi orang yang sakit atau memiliki uzur. Seperti sudah tua, sudah tidak mampu lagi berdiri, maka boleh sambil duduk pada sholat yang wajib maupun sholat sunnah. Baik, ini yang bisa kita sampaikan. Ini rukun yang pertama. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikian tadi penjelasan dari Al-Ustaz Abdullah Sufyan. Mudah-mudahan bisa difahami oleh para pendengar radio dakwah salafiyah. Dan sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya atau yang belum jelas, silahkan tanyakan saja ke Al-Ustaz Abdullah Sufyan. Bisa dikirimkan melalui SMS ke nomor 085353020304. Oke, langsung saja untuk kepada Ustaz menjelaskan pertanyaan yang telah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, Ustaz, saya ingin nonton film yang tidak benar. Saya sudah berusaha meninggalkan tapi tidak bisa. Doakan saya Ustaz untuk bisa meninggalkannya. Dari Pak Tukul di Cingambang. Pak Tukul di Cingambang meninggalkan sesuatu yang haram telah diperintahkan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah tidak akan memerintahkan sesuatu yang tidak dimampui oleh manusia. Iya. Jadi jangan katakan saya tidak mampu. Sebab Allah tidak akan mungkin memerintahkan kita mengerjakan sesuatu yang tidak kita mampu lakukan. Tidak akan mungkin Allah perintahkan kita mengerjakan sesuatu yang tidak mampu kita lakukan. Yang ada hanyalah kurang kemauan dan kurang usaha. Itu yang pertama. Yang kedua, kita masih berusaha mencari-cari sarana yang bisa mengantarkan kepada hal yang diharamkan itu. Makanya harus dijauhi. Sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada yang haram. Seperti masih punya film-film yang seperti ini. Itu dibakar semuanya. Supaya kalau kita mau menonton sudah tidak ada lagi. Baik. Demikian pula lingkungan pergaulan yang jelek. Maka hendaklah kita bergaul dengan orang-orang yang saleh dan menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Karena kita tidak punya kesibukan hal-hal yang bermanfaat sehingga tergoda melakukan hal-hal yang seperti ini. Demikian pula hendaklah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan dari hal yang seperti ini. Baik. Dan kita saling mendoakan. Bismillah, apa NII termasuk Khawarij? NII, Negara Islam Impian, adalah termasuk Khawarij. Karena jelas memberontak kepada penguasa, mendirikan negara di dalam negara. Negara impian. Semua yang memberontak kepada penguasa, baik dengan senjata maupun dengan kata-kata, ya, seperti demonstrasi, maka itu Khawarij. Itu adalah Khawarij. Maka hati-hati. Apalagi sampai mengkafirkan kaum muslimin atau mengkafirkan penguasa muslim. Ini ciri-ciri Khawarij. Berhati-hati darinya. Ustaz NU mengatakan kalau orang yang suka membid'ahkan, katanya ngajinya belum tamat. Apa ada orang yang ngaji agama sampai tamat? Karena menurut mereka menganggap ngajinya sudah tamat. Apa yang maksud dengan ngajinya sudah tamat? Apakah mengatakan kitab Kifayatul Akhyar itu dikatakan sudah tamat? Atau kitab Safiratun Najah itu saja? Ulama itu mempelajari ribuan kitab. Banyak sekali kitab. Bukan sekedar 1-2 kitab lalu dikatakan sudah tamat. Baik. Alhamdulillah sudah berapa kitab kita tamatkan ini. Pertama kitab Tauhid. Alhamdulillah selesai sekitar 3 bulan. Kemudian 10 pembatal keislaman. Kemudian Al-Usul Sittah. Ini masuk kitab yang keberapa ini? Al-Qawaidul Arba. Sudah berapa kitab? Baik. Namun ilmu itu sangatlah luas. Seorang yang mempelajari ilmu agama, semakin dalam dia menyelami ilmu agama, dia semakin tahu kalau dia sebenarnya semakin bodoh. Artinya dia sebenarnya bodoh karena dia semakin tahu ilmu itu begitu luasnya. Apalagi orang yang tidak mempelajari ilmu agama. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, apakah mereka mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tidak tamat ngajinya karena selalu membid'ahkan? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa kullu bid'atin dhalalah." Setiap bid'ah itu sesat. Beliau memperingatkan, "Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah." Hati-hati kalian dengan setiap perkara baru dalam agama. Setiap yang baru itu adalah bid'ah. Ini peringatan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum tamat ngajinya karena membid'ahkan? Lalu ketika pertama terjadi zikir jamaah di Masjid Kufah, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau melarang perbuatan tersebut karena termasuk bid'ah. Kalian telah mengada-ngadakan sesuatu yang baru yang tidak dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Abdullah bin Mas'ud belum selesai ngaji, belum tamat?
Jadi, untuk mengetahui kebenaran, mengetahui kebaikan tidak harus menamatkan seluruh kitab yang ada. Berapa ribu kitab yang ditulis para ulama. Mampu kita mau tamatkan semuanya? Tidak ada yang mampu. Seluruh kitab yang pernah ditulis oleh para ulama. Iya. Kita katakan bid'ah, kalau itu bid'ah. Kalau bukan bid'ah, kita tidak katakan bid'ah. Kalau itu bertentangan atau tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, baru kita katakan bid'ah. Kalau tidak, maka kita tidak katakan bid'ah. Baik. Ini sekedar ucapan orang-orang yang mau menyelamatkan bid'ah mereka. Tidak mau bid'ah mereka dikritik, dinasihatkan. Mau terus tenggelam dalam perbuatan bid'ah. Yang tidak mengerti bahaya kebid'ahan. Yang tidak bisa membedakan yang mana sunnah, yang mana bid'ah. Walaupun dia mengaku sudah menamatkan sebuah kitab, bahkan ulama besar. Mungkin saja salah, mungkin benar dan mungkin salah. Sehingga ulama 4 mazhab yang diakui oleh seluruh kaum muslimin, Imam Abu Hanifah, Malik, Ahmad dan Syafi'i, semuanya berpesan. Kalau pendapat saya benar, ikuti. Kalau tidak, jangan diikuti. Kenapa ulama berpesan demikian? Karena mereka menyadari ucapan mereka mungkin benar dan mungkin salah. Ini ulama besar. Apa kita katakan mereka belum tamat ngajinya? Karena khawatir ada ucapan mereka yang salah. Sehingga yang salah tidak kita ikuti. Yang benar itu yang kita ikuti. Yang salah kita katakan salah. Yang bid'ah kita katakan bid'ah. Baik. Ustaz, kalau sholat di kasur yang bekas darah haid dan air mani, dan kasurnya juga tidak pernah dicuci karena susah, darah haidnya dan air maninya hanya dilap pakai lap kering dan bekasnya masih kelihatan, hukumnya bagaimana? Sedangkan orang yang sholat di kasur tersebut sakit dan sholatnya pun berbaring, apakah sah sholatnya? Kalau darahnya sudah hilang, maka tidak mengapa bekasnya. Yang penting darahnya sudah hilang. Seperti sabda Nabi SAW, yakfika ghuslud dam wala yadurruki atharuhu. Cukup bagimu mencuci darah tersebut dan tidak mengapa bekasnya. Yang penting darahnya sudah hilang. Kalau tersisa bekasnya, tidak ada masalah. Adapun air mani bukan najis. Air mani bukan najis. Jadi yang paling utama, kalau ada darah haid di kasur, kita bersihkan. Dan yang baiknya disiram. Ya. Ini cara membersihkan sesuatu yang tidak mungkin dicuci. Ya. Seperti kata Syaukani, wala yumkinu ghasluhu fa bisabbi alaih. Yang tidak mungkin dicuci, maka dituangkan air atasnya. Jadi jangan hanya dilap saja, tapi disiram lalu dikeringkan. Dibiarkan saja sampai kering atau dipanaskan di matahari, itu lebih bagus. Jadi disiram. Jadi jangan hanya pakai lap kering, tapi pakai lap basah sampai darahnya hilang. Kalau masih ada tersisa bekasnya, seperti masih ada bercak berwarna, maka tidak mengapa insyaallah taala. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yadurruki atharuhu. Tidak mengapa bekasnya. Dan ini termasuk dalam kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesulitan itu mengharuskan adanya kemudahan. Bagaimana hukumnya wanita mengeraskan suara? Bagaimana jika rumahnya sangat berdekatan hingga suara wanita terdengar? Apakah boleh terdengar suara wanita? Karena rumah yang bersampingan berdempetan. Karena kalau nggak terdengar oleh tetangga, mungkin bicaranya harus bisik-bisik tiap hari. Sedang itu sangat memberatkan. Baik. Tidak diragukan lagi suara wanita termasuk fitnah yang bisa menggoda laki-laki. Apalagi kalau dia mendayu-dayukan suaranya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad." Janganlah kamu menundukkan suaramu, ini melemah lembutkan suara sehingga berkeinginanlah orang yang di hatinya ada penyakit. Ini berkeinginan untuk berbuat dosa. Maka semampunya untuk menjaga suaranya, jangan didengarkan oleh selain mahramnya tanpa ada suatu kebutuhan yang mendesak. Dan ini tidak memberatkan. Ini tidak memberatkan kalau seorang berusaha. Allah akan menolongnya. Allah akan membantunya siapa yang mau berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa hukumnya memakai pakaian merah dan kuning? Pertama, masalah pakaian merah. Kalau pakaian merah itu tercampur dengan warna lain, maka tidak mengapa. Yang dilarang itu pakaian merah seluruhnya. Merah, semuanya merah. Tidak ada warna lain sedikit pun. Ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dalam riwayat Nasa'i yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nuhitu 'ani thawbil ahmar wa khatamiz zahab wa an aqra'a wa ana raqi'un." Aku dilarang dari 3 perkara. Yang pertama, memakai pakaian merah dan cincin emas dan membaca Al-Quran dalam keadaan ruku. Maka jelas, pakaian merah sama dengan cincin emas. Tapi yang dimaksud merah di sini, dikatakan oleh para ulama, merah penuh. Tidak ada warna lain sedikit pun. Sebab terdapat riwayat yang sahih, Nabi SAW memakai
hullatul ahmar, pakaian hullah yang berwarna merah. Nah, pakaian hullah itu dijelaskan oleh Al-Hafidz, itu pakaian yang bergaris-garis, bercorak-corak, artinya dia tidak merah sepenuhnya. Tidak merah sepenuhnya. Adapun pakaian kuning yang dilarang adalah yang mu'asfar atau muzaffar. Mu'asfar dan muzaffar, yakni pakaian yang dicelup di dalam usfur atau di dalam za'faran. Apa itu usfur? Apa itu za'faran? Anda juga belum pernah lihat. Ya semacam tumbuh-tumbuhan, semacam pewarna yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab. Namanya usfur dan za'faran. Perhatikan pewarna yang ada di kita, kalau sejenis maka tidak boleh. Ini yang dilarang, mu'asfar dan muzaffar. Adapun selain itu, warna kuning tidak ada masalah. Selain yang dicelup di usfur. Usfur itu sejenis tumbuhan pewarna. Dengan istilah ibadah ghairu mahdah, sebagian kaum muslimin banyak yang melakukan ibadah yang menyelisihi Rasulullah SAW. Tolong jelaskan apa itu ibadah ghairu mahdah. Ibadah ghairu mahdah itu maksudnya adat. Perbuatan adat manusia, muamalah, hal-hal yang sifatnya duniawi. Memang kaidahnya di situ, sepanjang tidak ada larangan dari Rasulullah SAW boleh dilakukan. Sepanjang tidak ada larangan. Sebaliknya kalau yang sifatnya ibadah, maka tidak boleh dilakukan kecuali ada petunjuknya dari Rasulullah SAW. Jadi kalau sifatnya adat, sifatnya duniawi, terserah mau melakukan apa saja sampai ada dalil yang melarang. Siapa itu Uwais Al-Qarni menurut Salafi? Karena kaum sufi memiliki cerita tentangnya. Kaum sufi ini ceritanya banyak sekali. Bukan cuma Uwais Al-Qarni. Bahkan seluruh Rasulullah SAW mereka juga punya cerita. Para sahabat mereka juga punya cerita. Namun ciri kaum sufi itu adalah berdusta. Cerita-cerita palsu. Meskipun tujuan mereka baik. Yaitu apa? Untuk mendorong manusia lebih takwa kepada Allah. Rajin beribadah. Meninggalkan maksiat. Namun dengan cerita-cerita palsu. Sehingga mereka memunculkan hadis-hadis palsu, kisah-kisah palsu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Baik. Uwais Al-Qarni adalah seorang tabi'in, seorang yang saleh. Cerita-cerita tentangnya perlu dilihat dulu apakah itu sanadnya sahih ataukah tidak. Dan jangan mudah percaya dengan kisah-kisah mereka sebelum dilihat sanadnya, kemudian dilihat apakah kisahnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Kisah siapapun bukan dijadikan pedoman. Yang dijadikan pedoman adalah Al-Quran dan Sunnah. Siapapun yang memiliki kisah, kalau bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka tidak bisa diterima. Ini prinsip di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ini prinsip dalam Islam. Adapun sufi, asal ada cerita dari siapa, dari si fulan dan fulan, itu mereka jadikan sandaran. Baik. Ustaz mau nanya, jika dua orang masbuk, apabila imam telah selesai sholat, apakah salah seorang dari kami menjadi imam lagi untuk mengimani? Mohon penjelasannya dan sertakan dalilnya. Tidak ada dalilnya. Kalau sama-sama masbuk, lalu setelah sholat, setelah imam selesai, lalu salah seorang mau menjadi imam. Tapi sholat sendiri-sendiri sampai selesai. Justru karena tidak ada dalilnya, maka tidak boleh dilakukan. Kecuali kalau ada orang yang baru datang, dia tidak sholat bersama imam, lalu dia mau ikuti orang yang sudah masbuk, maka di sini ulama khilaf. Dan pendapat lajnah daimah, hal itu tidak mengapa, insyaallah taala. Hal itu tidak apa-apa. Tapi kalau sama-sama masbuk, maka sholat sendiri sampai selesai karena tidak ada dalilnya yang membolehkan hal tersebut. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, demikian tadi apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Abdullah Sufyan, dan kepada para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Bagi yang belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan kirimkan saja pertanyaannya melalui SMS ke nomor 085353020304. Sekali lagi saya sebutkan nomornya supaya dicatat saja, 085353020304. Dan ada informasi, insyaallah ada kegiatan daurah pesantren kilat di Bandung, kajian ilmiah Islamiyah dengan tema kaidah-kaidah penerapan sunnah bersama Al-Ustaz Muhammad Umar As-Sewad, beliau adalah muridnya Syekh Ibnu Utsaimin. Kemudian tema yang kedua Al-Ukhuwah Islamiyah bersama Ustaz Abu Muhammad Ahmad Ija. Waktunya adalah hari Sabtu besok 35 Desani 1432 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 7 Mei 2011 Masehi.
Waktunya pukul 9 sampai pada asar di Masjid Agung Al-Ukhuwah Balai Kota Bandung. Jadi di Masjid Agung Al-Ukhuwah Balai Kota Bandung. Jika barangkali ada yang mau hadir, mendengarkan atau memberikan informasi kepada saudaranya atau temannya yang ada di Bandung, silahkan. Maksudnya ada kegiatan daurah di Masjid Agung Al-Ukhuwah pada hari Sabtu besok di Masjid Balai Kota Bandung. Ini terbuka untuk umum, muslimah juga boleh ikut. Jadi tidak hanya muslim, berarti bukan tidak hanya ikhwan, tapi akhwat juga boleh. Dan juga sekaligus bagi yang punya teman atau saudaranya di Bandung, ada radio sahabat sama seperti kita di Banjarsari di 107,7 FM. Nah, itu bisa didengarkan pula. Insyaallah sangat bermanfaat dan memberikan banyak faedah kepada kita kalau kita mendengarkannya, karena banyak sekali kajian-kajian ilmiah, kajian dakwah. Di samping adanya kita diputar murotal Al-Quran, kita banyak bisa menambah ilmu dan hafalan kita. Ya, demikian mungkin. Kita akhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini, insyaallah. Mudah-mudahan dengan adanya perbaikan radio dakwah salafiyah kemarin ini, jangkauannya bisa lebih baik lagi, suaranya semakin jelas. Mudah-mudahan, saya belum memantau sampai sejauh mana hasilnya perbaikan. Barangkali ada para pendengar radio dakwah salafiyah yang ingin menyampaikan perkembangannya, silahkan tafadhol kirimkan saja. Boleh melalui nomor telepon penyiarnya di 0813-949-72127 atau ke nomor radio dakwah salafiyah di 085353020304. Kita akhiri perjumpaan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.